Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak? Sehat semua nih? Ya, ada bilang. Setelah seminggu nggak melihat aktivitas di Zoom ya. Kak Ajis, kayak mana ujiannya? Lancar? Insya Allah Kak lancar Kak. Tinggal lagi tunggu pengumuman aja Kak. Pengumumannya kapan Kak? Pengumumannya belum tahu lagi Kak. Belum ada kabar lagi. Ya kita tunggu aja Kak. Kak. Semoga lulus Kak Ajis ya. Apalagi ada info terbaru kan, guru sertifikasi ditambah honor kan. Baik Kak, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini masih diberikan kesehatan yang luar biasa dalam menjalankan aktivitas kiri kanan dengan pekerjaan. Alhamdulillah Kakak sudah mengupload video, ada beberapa yang belum upload video, nanti kita bahas kendalanya apa Kak ya. Seperti biasa Kakak, ini ada seperti biasa Kakak, kalau bisa kameranya di on, mohon diaktifkan Kak, karena kemarin dalam seminggu itu saya dapat feedback dari pengawas di LMS yang menonton video kita, karena ada beberapa video yang kameranya lama kali mati ya Kak. Jadi saya mohon untuk peserta kalau memang kameranya bisa aktif, mohon diaktifkan gitu Kak. Itu masukan kepada saya kemarin supaya pesertanya diaktifkan kameranya biar kelihatan orangnya ada gitu. Seperti biasa Kak, kita menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama. Hari ini kita tidak lama, cuma 2 JP seperti biasa. Selanjutnya Kak, ini kita langsung aja ke ini Kak. Agenda kita hari ini Kakak merefleksi dalam modul ajar atau RPP, merefleksi dalam membuat video pembelajaran, kemudian diskusi, tanya jawab, kemudian penutup ya Kak. Jadi kita lebih ke diskusi hari ini. Dalam refleksi ini, kemudian setelah ini kita sudah memasuki modul 3. Modul 3-nya nggak banyak lagi ya Kak. Seperti yang sudah saya kirim kemarin ya. Modul 3 nanti kita hanya di modul 3 kita ada 2 pertemuan, kemudian ada persiapan tindak lanjutnya, kemudian umpan balik, terakhir refleksi bukti karya. Artinya nggak terasa kegiatan kita hampir selesai Kak. Sebentar lagi hampir selesai kegiatan kita, alhamdulillah. Saya berharapnya kalau selesai nanti semoga sertifikat kita ini bisa keluar dan bisa kita gunakan di PMM langsung. Dan termasuk saya belum keluar sertifikatnya. Kata panitia menunggu menunggu yang sedang PKG ini juga selesai. Jadi akan dikeluarkan bersama nanti Kak. Semoga bisa kita manfaatkan Kak ya. Baik. Nah, ini ada pertanyaan yang coba saya buat. Apakah ada kesulitan Kak atau hambatan
dalam pembuatan modul, Kakak. Di mana kira-kira masih kesulitan dalam membuat RPP atau modul, Kakak. Boleh kita ini lebih santai aja, Kakak, kita sharing-sharing aja ini. Kira-kira ada kesulitannya, Kakak? Atau hambatan atau ada hal menarik ketika membuat modul yang baru gitu, modul setelah kita pelajari ini, mungkin ada yang menarik yang bisa berbagi cerita? Boleh? Ada yang mau bercerita? Kak Zul boleh, Kak Zulfikar, silakan Kak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya kakak-kakak, mohon izin sedikit cerita tentang hambatan yang sangat kesulitan lah dalam pembuatan modul ajar. Yang pertama agak sulit, saya tuh kurang memahami bagaimana cara untuk menariknya, buat ini di skor-skornya lah kitanya ini. Agak kesulitan di rumus-rumusnya. Yang menarik, yang sangat sulit itu cara membuat pertamanya ya. Apalagi kan ada nanti dia kan modul ajar ini kan tidak seperti RPP dulu. Kalau RPP dulu kan lebih mudah, kita buat simple. Cuma sekarang ada kebalikan yang mungkin tergantung juga sama kita, tergantung di IT-nya juga mungkin ya. Mungkin IT kita kurang. Saya akui kalau IT saya agak kurang sebenarnya. Cuma ingin coba belajar. Jadi hal yang sangat ya sulit lah kita bilang, yaitu cara pembagian RPP-nya dan cara menulis untuk memasukkan ke satu file gitu. Pertama. Selanjutnya karena mungkin keterbiasaan saya Kak Jakir, Kakak Fasil, saya itu dari zaman ke zaman tidak pernah buat dari sejak kapan ya? Sejak ya kalau dibilang sejak ngajar enggak juga. Setelah 3 tahun mengajar saya bosan saya buat RPP. Akhirnya saya beli, selalu saya beli, akhirnya malas dan lupa lah. Lupa lah habis setelah mengeluarkan tersebut. Diberikan hanya saya sendiri yang jago untuk melaksanakannya di pas tadi obat. Kalau semasa kurang lagi ini ilmu yang lalu kembali 5% setelah kita sampai gini selesai bisa pasti kita coba berdaya lebih. Oke, itu masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak Jul, sebenarnya bukan sulit ya, bukan sulit karena kita tidak aja. Ini apalagi kalau ada kesempatan ini sesama yang sudah PKG kita kayaknya nggak lama, sebentar aja. Nah, RPP-nya atau modulnya cuman kita balik aja. Di atasnya ada asesmen, kemudian tujuan pembelajaran, inti. Cuman mungkin sulitnya di memikirkan ya, memikirkan apa yang akan ditulis dan apa yang sesuai dengan sekolah kita. Karena saya rasa hampir semua seperti itu. Karena kebiasaan kita dari dulu kan kopas ya. Kopas dari sana, kopas sini, kopas sana. Ketika ngajar bukan yang seperti yang kita buat itu. Ketika ngajar kita ya sesuai dengan ini kita terus di lapangan. RPP sendiri itu sendiri. Ya, jadi dengan hambatan-hambatan ini saya berharap kita bisa menjadi lebih semangat ya. Karena apalagi ini pergantian menteri. Kita baru berjumpa setelah pergantian menteri kayaknya ya. Kayak kita berjumpa lagi setelah ganti menteri nih, setelah pelantikan ya kalau nggak salah. Atau ya, sebelum... benar sekali Kak Jakir. Setelah ganti menteri, saya takut nanti ganti lagi nih kurikulumnya Kak Jakir. Iya, kita ini berjumpa setelah pergantian menteri gitu. Jadi nggak masalah sebenarnya itu. Itu kita apa ya? Kita
mengikuti sesuai ini aja. Nanti di lapangan pandai-pandai kita juga. Tapi minimal kakak ini ketika ada momen-momen guru olahraga gitu untuk membuat RPP atau apa, nggak akan susah. Nggak akan, oh saya nggak bisa, nggak akan ada jawaban itu. Minimal kalau tiba-tiba kita ganti kepala sekolah baru atau apa, ketika dibilang, Pak mana ini modul Bapak? Aduh Pak, belum saya print, tapi besok siap Pak. Minimal kita siap gitu, Kak Aziz ya. Minimal kita siap gitu, udah siap kita buat. Jadi jangan sampai betul-betul nggak bisa gitu. Jadi tinggal kita buat aja sesuai dengan keperluan. Ini kemarin saya sharing ya Kak Aziz ya. Saya sharing, kebetulan saya ikut seminar yang diadakan oleh MGMP PJOK Sabah Malaysia kemarin Kak Aziz. Jadi ada MGMP di Sabah Malaysia itu juga membahas tentang ini. Ternyata di Sabah Malaysia itu di tempat saya ngajar dulu, mereka belum masuk sama sekali tentang CP terbaru dan tidak ada yang tahu gitu tentang CP terbaru. Jadi itu mereka masih pedoman yang dulu, masih itu membuat materi, hampir semua materi. Ada atletik, ada renang, hampir semua di situ. Ada lari jarak jauh, dari jarak pendek. Jadi hampir semua materi masih ada. Jadi ketika mereka membuat soal juga mereka bingung. Segitu banyak soal yang harus dibuat dan mereka masih berpedoman semua materi harus tuntas. Nah, ternyata saya coba berikan yang terbaru yang kita pelajari selama udah 2 bulan lebih ini, baru mereka ternyata ada yang baru gitu CP-nya, yang mereka memang mungkin tidak melihat perkembangan karena di sana juga super sibuk sekali gurunya, bukan hanya ngajar di sana. Jadi setelah saya bincang-bincang, ternyata mereka juga berpendapat dengan CP terbaru ini lebih mudah untuk mengatur pembelajaran gitu. Jadi tidak semua pembelajaran itu harus tuntas, tidak semua pembelajaran. Tinggal memilih aja dalam beberapa episode itu apa yang harus diajarkan, seperti yang sudah kita bahas di situ. Dalam CP terbaru itu ada 4 elemen ya, yang sudah kita ini, ada elemen terampil bergerak. Jadi ada 4 elemen itu yang bisa kita bahas, mau ngajarnya seperti apa gitu. Nah, jadi hambatan-hambatan itu harus bisa kita minimalisir untuk menjadi mudah agak-agak ya. Nah, mungkin kalau hambatan itu ada yang mau berbagi lagi, kira-kira ada hambatan apa? Atau kita lanjut? Nah, di sini nih kita bahas ini yang lebih ini ya. Kalau modul rata-rata saya tengok sudah buat kemarin. Nah, kesulitan atau hambatan atau hal menarik dalam pembuatan video pembelajaran. Nah, ini saya rasa banyak nih, karena kakak udah buat video ulang lagi. Kira-kira apa nih? Ini Kak Seti nih yang punya hambatan pertama nih, Kak. Gimana, Kak? Coba dulu, Kak. Karena semalam saya juga sudah tidur karena baru pulang, Kak. Jadi mungkin kemarin waktu mungkin terlalu besar ya, nggak dikompres. Itu agak sulit di drive kan, apalagi kalau drive-nya kan kecil. Itunya. Jadi kan kemarin saya coba akhirnya semalam saya coba masuk ke drive ID belajar. Itu pun dari jam 9 saya mulai, jam 6 pagi baru habis. Baru masuk, bener full masuk. Makanya semalam ya videonya ya subuh saya lihat baru full videonya masuk lengkap kayak gitu. Makanya belum saya upload videonya. Kemudian saya salah lagi. Apa? Yang saya modulnya yang saya buat kelas, yang videonya kelas 3. Modulnya yang saya mau saya upload, begitu saya lihat ya Allah, buat kelas 2. Aduh. Karena ada 2 video saya buat. Pertama saya buat video kelas 2. Oke, cuman kan kelas 2 tuh sama, kelas 2, kelas 3 sama. Aduh, capek kali kita ngatur. Terakhir bukan PBL yang dapat, terakhirnya komando. Harus begini. Yang sudah kita
yang kita pelajari supaya kita tidak terlalu banyak memberikan informasi, nggak bisa, betul-betul nggak bisa untuk di anak SD, kecuali anak kelas tinggi. Itu pun kalau untuk anak kelas rendah memang komando benar-benar harus kita lakukan. Nah, jadi sistemnya memang komando, ini yang kamu buat, ini yang kamu buat. Oke lah, udah sih nggak jadi masalah, itu memang harus di situ. Memang lagi perbaiki modul ajar. Salah saya buat kemarin. Modul ajar saya perbaiki yang itu kemarin punya kelas 2. Sekarang saya lagi perbaiki yang untuk yang kelas 3 sesuai dengan video. Nah, itu Pak. Kendalanya kalau di kelas SD memang harus sistem komando. Benar-benar komando, apalagi anak 1, 2, 3. Tapi kalau 4, 5, 6 mungkin nggak terlalu sulit, lebih paham. Itu yang kendala saya pada saat membuat video. Kalau modul memang kesilapan saya. Itu Kak Zakir. Baik, terima kasih Kak Zeti. Ini luar biasa ya perjuangannya Kak Zeti. Berarti ketika kita membuat video, jadi tahu betul-betul ini Kak, kelas 1, 2, 3 memang kita harus menggunakan komando gitu. Jadi mungkin kalau dulu kalau kita nggak buat video kan agak bebas sedikit, tapi karena ini kita ada buat video jadi kita kelihatan, ini lain nih ceritanya nih, tidak sesuai dengan yang saya inginkan ya. Tapi luar biasa Kak Jeti perjuangan untuk membuat video di SD itu, apalagi anak-anak kelas 3 itu ya kita tahulah masih susah diatur. Memang harus komando, harus tarik kiri, tarik kanan gitu biar nggak menyebar Kak Jeti ya. Luar biasa. Dengan tingkah polanya, aduh, saya udahlah memang kayak gini karakter anak SD, mau bilang apa. Iya. Jadi itu ya Kak Zeti, sebenarnya kalau mengupload video yang besar itu lebih mudah di YouTube. Karena di YouTube itu dia tidak ada kapasitas itu di YouTube. Di YouTube tidak ada kapasitas untuk upload. Kalau di Drive dia ada, kalau besar kali bisa berjam-jam itu. Kalau besar kali, kalau di G Drive. Tapi kalau di YouTube, kalau jaringannya bagus, mau 4 GB, 10 GB, nggak ada masalah dia. Sebentar aja. Dan di YouTube itu kalau kita nggak mau publik, itu nggak masalah. Kita tinggal buat aja tidak publik. Untuk hanya saya yang menilai bisa melihat dan kakak gitu. Untuk teman-teman yang lain juga kayak itu. Mungkin ke depannya kan ada yang harus diupload atau apa. Mending milih ke YouTube-nya. Milih ke YouTube. Karena YouTube kan nggak hilang juga. Misalnya kita mau pakai akun Belajar ID. Di YouTube-nya boleh juga kita buka akun Belajar ID-nya. Jadi videonya tersimpan di YouTube nanti. Videonya tersimpan di YouTube. Kalau kita tidak mau publik ya nggak masalah. Kita tinggal tidak publik aja. Jadi hanya kita aja yang melihat. Seperti apa? Video-video Zoom kita ini. Video-video Zoom kita ini kan saya upload di YouTube. Tapi tidak publik Kak. Tetapi di LMS itu bisa diakses sama orang pusat Kak. Makanya kemarin itu saya dalam seminggu ini di briefing. Jadi ada beberapa video kita itu, video Meet seperti ini, banyak kameranya mati Kak. Jadi dipertanyakan ke saya, itu Kak ada orangnya apa enggak Kak? Atau orangnya siap hidupkan kamera dia hilang gitu. Tapi saya masih bisa jawab, tapi ada orangnya Kak. Itu mereka kadang ada yang ngajar siang, saya kasih tahu kan. Ada yang ngajar siang, jadi mereka menyesuaikan Kak. Saya bilang daripada mereka nggak ikut, gimana sayang saya bilang. Jadi kan di kota, saya bilang di kota Losmame, kebetulan Kak yang hubungi saya hari itu bukan dari BGP Kak, dari kementerian langsung. Jadi mereka mengakses video kita selama seminggu itu. Semua video yang saya upload itu rupanya diakses sama mereka. Pantesan ketika saya tengok itu ada 3 kali yang nonton, 4 kali, 5 kali. Jadi mereka nonton video yang walaupun saya buat tidak publik, tapi dengan adanya link yang saya upload di LMS itu bisa dilihat. Tapi tidak terlalu dipermasalahkan kemarin karena kita juga punya jawaban ya Kak. Maksudnya kita juga punya guru-guru juga bukan hanya ikut ini. Jadi saya bilang ini Pak kita bagi-bagi waktu Pak, saya bilang. Jadi kita bagi waktu supaya peserta juga ikut ini, bisa ngajar, sekolah nggak tinggal.
Jadi kami menyesuaikan aja Pak. Jadi oke, nggak masalah. Ya dia memastikan orangnya ada apa enggak. Saya bilang ada Pak. Kalau orangnya ada, memang orangnya di depan kamera, cuman kan lagi ngajar atau apa. Nah jadi nggak masalah lagi ya Kak. Jadi dengan hambatan-hambatan tadi Kak Zeti, berarti salah satu yang kita dapatkan di SD itu minimal dari kelas 1, kelas 3, kita hampir tidak bisa menggunakan metode pembelajaran yang lain. Ya, kita berarti yang kita dapatkan itu yang bisa menguatkan kita, berarti kalau anak-anak itu memang harus pakai komando kita supaya anak-anaknya tidak kacir-kacir. Nah Kak Zeti, ada nggak Kak Zeti yang menarik gitu dalam pembuatan video? Apakah dari segi anaknya atau dari segi pembelajarannya atau apa? Ada nggak Kak Zeti? Kalau anak-anak, kalau yang ini anak SD itu antusias. Kalau anak kecil, makanya saya ngambilnya anak kecil karena mereka mau melakukan apa aja. Cuman ya kayak itu tadi, begitu giliran mereka capek, bubar terus. Cari minum, cari ini, cari itu. Ya udah saya biarin aja, biarkan aja kayak gitu. Karena kita bilang mereka kan udah lelah. Nah, bayangin kita lakukan kalau sekarang selama ini saya ngajar itu paling saya ambil benar-benar orang tuh 30 menit. 30 menit itu sudah kita press orang tuh, Bu, capek, Bu, gini. Oke, ini 70 menit dari awal sampai itu kita ambil, mereka lelah. Makanya kadang-kadang, Bu, sebentar aja ya, boleh. 3-4 gerakan saya lakukan atau 5 gerakan, bola balik paling 10 kali, 5 kali untuk satu item itu 5 kali, udah 3 gerakan saja udah cukup. Mereka udah capek, boleh main lain kan? Oke, silakan. Nah kemarin pas pengambilan video, aduh luar biasa, antusias dengan kelelahan, oke, cuman dengan segala macam tika pola, ya anak kecil, anak SD tahu ya, begitu kawannya seperti saya buat, sebenarnya tidak saingan, cuman mereka merasa bersaing. Jadi mereka begitu mereka duluan, mereka antusias. Kami duluan, kami gini. Udahlah saya, ya udah mau bilang apa, biarin aja. Kayak gitu. Jadi antusias mereka oke. Habis itu tingkat anak SD kelelahannya kan cepat. Dan kita saya nggak larang. Bu, saya mau minum, ya minum aja. Nggak saya bilang mereka ambil minum aja. Itu namanya anak SD lain, beda anak SMA. Kalau anak SD itulah dia. Di situ kendala, apalagi anak 1, 2, 3. Mungkin kalau kelas 6, 4, 5, 6 masih bisa. Oh ini loh kamu lakukan begini loh. Mereka masih bisa walaupun ada 1, 2 yang mungkin seperti itu kelelahan juga. Habis itu mundur juga pelan gitu. Tapi kalau 1, 2, 3 luar biasa perjuangan. Kak Zeti, ada nggak ketika membuat video di anak SD itu, misalnya di kelas itu, ada nggak anak yang nggak mau ikut gitu? Nah, mereka malah kemarin mereka maksudnya bukan nggak mau ikut, cuman ada kadang kalau sakit, malah yang kalau di tempat saya kemarin saya mau ngambil anak kelas 6, begitu Bu saya nggak bisa ikut, udah daripada kosong enggak. Kalau untuk kelas 1, 2, 3 mereka antusias. Ini saya malah jadi dituntut sama kelas yang lain. Bu, kami kok nggak dibuat kayak gitu? Kok kami nggak diambil videonya? Aduh, jadi urusan saya. Berarti menuntut saya ini kelas ini, kelas 3 ini, Bu kami kapan? Ibu nggak bisa hari ini, saya bilang. Berarti dengan adanya pembelajaran ini kita buat video juga membuat anak-anak kelas lain menarik gitu, Bu. Iya. Mereka juga antusias ingin berpartisipasi sebenarnya. Iya benar. Luar biasa Kak Zeti, terima kasih. Ini Kak Zul ada angkat tangan, apa dulu Kak Zul sebelum saya lanjut? Kak Zulfikar? Ini angkat tangannya yang kapan ya? Yang sekarang atau yang tadi? Saya berbagi video nih. Saya sangat senang melihat video. Jadi saya terkenal sekali sangat buat video Kak Zakir. Kenapa? Kenapa Kak Zul? Yang pertama seperti Kak Jeti bilang, anak-anak memang Kak Jeti kelas 3, tapi saya kelas 6 sama juga. Kelas 6 itu lebih susah diatur. Saya buat video itu ada kurir lewat itu Kak Zakir. Kurir sama kuli bangunan di depan kamera.
Jadi anak-anak sudah mencegah, Pak jangan lewat dulu, tapi kurir sama toko orang kerja bangunan tetap lewat di depan kamera. Itu bagaimana Kak Jakir? Nggak Memang masalah. eh, Nggak itulah. masalah. Terus saya semalam upload video, itu Kak Jakir saya mulai dari jam 8 sampai jam 3 pagi nggak masuk-masuk itu ke Upload YouTube. di mana? Di Drive YouTube. juga Kak Zul? Nggak, di YouTube. Oh, Kan ada berarti saya jaringan. foto. Iya, Saya iya. foto ke Kak Jakir semalam itu di YouTube saya. Tapi begitu Berarti saya cek tadi pagi, sudah masuk. Apakah oh, bisa ditonton atau tidak saya nggak tahu. Tapi saya linknya bisa. sudah saya bagikan ke Kak, ke kerjakan tugas tadi pagi kan. Karena kalau nggak ada linknya, itulah memang suka duka dalam pembuatan video ini sangat harus menggunakan sistem komando Kak. Nggak bisa kita menggunakan sistem lain kalau nggak komando bagi anak SD ya. Karena SD ya? SD. Iya. Tapi kalau di anak SMP, SMA itu mungkin bisa kita menggunakan. Saya bahkan terpikir mau buat SEM buat anak-anak. Ternyata setelah saya pelajari tidak akan dapat SEM itu pada anak-anak saya semuanya. Makanya saya buat sistem komando. Jadi dengan apa adanya saya letakkan satu kamera. Ayo nak, kita hari ini Bapak mau buat video. Mohon kerjasamanya. Baik Pak. Setelah kita briefing sekitar 5 menit dengan keadaan posisi siap setelah pemanasan, kami yang kabut draw ya ju. Karena perumun le ju. Jadi ada anak kita di situ bisa menilai, ada anak yang memang betul-betul serius ingin belajar atletiknya, ada anak-anak yang memang sekedar jangan nggak enak sama bapak ini. Itu ada saya lihat. Saya jumpain di saya buat video. Itulah kendala saya Kak Jakir. Sangat susah. Saya harus menggunakan sistem komando. Itu aja Kak Jakir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Zul. Tidak masalah, Kak Zul ya. Kendala-kendala seperti itu memang akan menjadikan kita lebih ini ke depan, Kak Zulfikar. Lebih wanti-wanti, lebih persiapan, dan di dalam sebuah pembuatan video juga kita harus pikirkan teknisnya. Nah, ini kan ada kejadian misalnya macam Kak Jul, ada orang lewat mau apa, kan nggak mungkin kita ulang lagi gitu. Jadi anggap aja itu iklan gitu. Anggap aja itu iklan yang lewat di depan kita. Nah, jadi untuk ke depan kalau misalnya ada apa mungkin kakak ikut lagi ke depan, ada kegiatan pembuatan video, berarti kita juga harus memikirkan teknisnya. Teknis-teknis di luar dugaan gitu. Di luar dugaan. Mungkin ke depan harus menyiapkan, oh saya ini harus tambah anggota satu khusus untuk jaga atau apa. Nah kalau ini kan kita mungkin masih umum kita sendiri ya. Nah, ya kita maklum aja karena kita nggak punya tim. Mungkin ke depan kalau misalnya ada video-video penting, kita bisa siapkan tim. Ada tim yang jaga, tim yang mengatur ibaratnya apa yang harus dikerjakan, tim yang mengatur di luar pembelajaran gitu, lebih ke situasional gitu. Nah, jadi Pak Jul nggak apa-apa, di-download aja itu, kita anggap aja iklan yang lewat gitu, ya Jul. Tapi luar biasa ya, ketika video anak SD yang kita rekam itu, yang penting kita harus dapatkan di situ bagaimana anak-anak itu antusias di dalam pembelajaran. Apalagi anak-anak tahu kita buat video, mungkin lebih semangat ngajarnya, lebih semangat mereka belajarnya, karena dia nanti ada video, nanti nampak kita. Itu kakak-kakak, jangan lupa juga Kak Zeti, Kak Zul, kalau sudah buat video, ada momen-momen jam olahraga, kasih nonton mereka balik. Anak-anak juga antusias, kadang mereka nggak pernah lihat diri sendiri gitu. Nah, ini saya lihat dari saya di sini kan, ada anak-anak yang nggak pernah masuk kamera gitu, jadi dia nggak tahu nih kalau saya nonton diri saya kayak mana. Jadi ketika jam pembelajaran, ketika video saya ada yang 30 menit, saya kasih nampak mereka.
ini loh video pembelajaran kita kemarin, ada yang ketawa, ada yang terpingkal-pingkal ketawanya karena melihat tingkahnya ketika pembelajaran, itu juga jadi bahan untuk mereka gitu. Jadi jangan lupa dikasih nonton mereka itu, cari momen di mana bisa kasih nonton video mereka sendiri, video pembelajaran. Jadi nanti kan anak-anak ada yang ketawa, ada yang senyum-senyum, ada yang malu-malu gitu. Jadi seru. Saya sudah lihat ketika saya suruh nonton video mereka sendiri, saya pakai infocus layar, saya masuk lab kan. Itu luar biasa anak-anak antusiasnya. Bahkan ada yang bilang, "Pak, kapan kita buat lagi, Pak? Pelajaran lain lagi," katanya. Bahkan ada yang antusiasnya sampai ke situ. Ada yang antusias, "Pak, kita buat video jangan basket lagi. Kita buat video apa gitu, Pak." Jadi itu juga membuat mereka semangat. Artinya setelah kita rekam mereka bisa lihat, oh ini hasil rekaman video kita, Kak Zolah dan Kak Zeti. Sekarang saya mau yang SMA nih. Ini Kak Habibie, ada video saya tengok. Kayak mana Kak? Apa yang mau diceritakan nih Kak Habibie? Kayaknya menarik ini. Ada lelaki, ada perempuan saya tengok ini. Apa mau diceritakan kesulitan dulu atau hambatannya dulu atau senang-senangnya dulu? Terserah Kak Habibie nih. Memulai dari mana Kak? Silakan Kak Habibie. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kesulitannya kadang-kadang anak-anak suka bermain ulo-ulo, enggak serius dilakukan apa yang kita suruh, yang kita instruksikan itu kan. Kadang-kadang ada anak-anak yang agak iseng-iseng sedikit, kita suruh kata kadang-kadang orang itu main-main, itu kan. Kalau masalah satu lagi masalah kemudahan saya, memang anak-anak kalau diajak untuk di video itu suka kali anak-anak, apalagi anak-anak SMA. Oh mau pak. Kenapa? Setelah PBM selesai, saya ambil video, saya kasih minum untuk orang-orang itu. Bagus Kak, itu reward Kak Habibie, bagus. Kadang-kadang saya suruh pergi ke kantin, ayo boleh kantin, satu orang 3.000, jangan lebih ya. Jadi anak-anak suka minta lagi Pak, kapan Pak lagi gitu. Itu Kak Zakir dari saya. Berarti apa? Kita menemukan Kak Bibi ya. Kalau anak itu memang suka kalau kita video gitu kan. Cuman karena nggak sering aja. Dan kalau ulo-ulo memang ya mau gimana, tetap ada Kak Bibi. Cuman ya paling kalau bisa ya kita minimalisir gitu kan. Kalau ke depannya ada perlu apa dalam video mungkin lagi. Kita nggak tahu nih ke depan. Apalagi kita udah ganti menteri, kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Apakah ke depan naik pangkat harus ada video pembelajaran. Kita nggak tahu ini kan. Kita nggak tahu ke depan ini. Siapa tahu ke depan untuk membuktikan bahwa kita mengajar, setiap guru harus ada video pembelajaran. Nah, kita kan nggak tahu nih. Nah, kalau ke depan kita udah siap gitu. Udah siap. Oh, ini buat video kita dah. Arahnya kita udah tahu, anaknya kita udah tahu karena udah pernah kita coba, Kak Bibi ya. Kak Zakir, boleh saya tanya lagi? Boleh. Boleh diituin kekurangan di video itunya apa? Iya, ini kan belum saya periksa, Kak. Ya. Jadi nanti baru saya tengok sekilas, Kak. Jadi nanti kekurangannya mungkin akan kita rekap, mungkin di komen nanti, Kak. Di komentarnya akan saya tulis nanti, Kak, di videonya bisa lihat lagi LMS. Jadi di komentar akan saya tulis, ini sebaiknya gimana gitu. Jadi komentar itu cuma kita yang bisa lihat gitu, Kak. Nggak masalah. Jadi nanti di komentar aja. Makanya, Kak, seandainya ini video sudah jauh-jauh hari diupload, saya bisa nonton satu-satu, Kak. Ini full sekalian saya nonton. Kayak mana ceritanya nih? Berapa jam harus saya habiskan ini, Kak Habibie? Karena rata-rata upload 1 hari, 2 hari sebelum kan? 1 hari sebelum atau 2 hari. Jadi saya harus nonton satu-satu. Tadi sekilas saya sudah nonton punya Kak Habibie, tapi belum habis ya. Jadi baru saya buka-buka tadi, baru saya review dulu. Rencana saya nanti setelah ini akan saya coba nonton pelan-pelan dan akan saya berikan feedback nanti di komentar Kak Habibie. Ya. Jadi apa yang harus dipertahankan gitu nanti itu akan saya tulis ya, Kak Habibie ya. Saya lihat udah lumayan daripada video pertama Kak Habibie. Udah mantap video keduanya.
Oke, makasih Kak ya. Iya, kalau video pertama Kak Habibie kemarin masih kaku kali, masih kaku gitu. Tapi video kedua ini udah mencair gitu, macam es gitu Kak Habibie udah mencair, sama anak-anaknya sudah mencair. Jadi sudah sekilas saya tengok udah oke. Nanti tinggal kita lihat habisnya bagaimana. Saya akan buat di komentar nanti Kak Habibie ya. Oh ya. Oke, terima kasih Kak Habibie. Ada lagi yang mau berbagi? Kak Aziz mungkin mau berbagi Kak? Untuk berbagi video Kak. Berbagi cerita gitu Kak Aziz. Cerita, Mungkin ada kesulitannya, hambatan paling ini atau hal menarik ketika membuat video gimana Kak Aziz? Kalau di SMA 4 sementara ini aman-aman aja Kak, karena kan sekalian kemarin buatnya, terus udah kita briefing dulu mereka. Udah kita briefing dulu, udah kita atur sedemikian rupa, makanya untuk sementara aman-aman aja Kak. Nggak ada kendala, nggak ada pun hal yang menarik. Cuma mereka agak kelelahan karena selama 90 menit memang harus bekerja terus kan, selama 90 menit memang harus di lapangan terus. Nggak ada yang namanya dapat bercanda atau bermain-main tuh tidak Kak mereka Kak. Cuma bercanda ada, cuma kan nggak seperti biasanya. Seperti biasanya kan Pak ke kantin bentar Pak beli air. Kalau misalnya lagi pembuatan video kan tidak bisa. Memang mereka fokus di dalam lapangan. Terus udah selama beberapa menit udah kelelahan Pak. Udah kelelahan karena memang mereka di lapangan terus. Kita buat dari pemanasan sampai dengan inti, mereka tetap di lapangan Kak. Cuman itu aja Kak mungkin saya bisa sampaikan Kak. Oke, terima kasih Kak Aziz. Mungkin Kak Aziz untuk meminimalisir anak-anak ketika misalnya ada video 90 menit gitu Kak Aziz ya. Di dalam video tersebut boleh juga itu, nggak masalah juga kalau misalnya ada beberapa momen misalnya oke, anak-anak karena ini kita sudah terlalu lelah rasanya, 1 menit yuk ambil minum gitu. Nah, atau 2 menit minum dulu. Nah, itu bisa dimaklumi, nggak masalah karena di dalam sebuah itu kan kalau udah 90 menit otomatis lelah aja, lelah kali. Karena main bola aja lelah atau main pertandingan aja lelah kan. Jadi mungkin cari momen-momen, oke selesai kumpul dulu. Untuk ke tahap selanjutnya saya kasih waktu 2 menit kita minum dulu. Artinya itu minum juga harus diatur dulu ke depannya. Ke depannya boleh kita atur dulu, jangan minum dulu tapi ke kantin. Nah, itu yang ini nggak balik lagi gitu. Mungkin bisa kita bilang anak-anak bawa minum, taruh minum di mana gitu kan. Atau nampak terus di video nggak masalah taruh minum di sudut mana gitu. Oke anak-anak karena kita udah lelah kali ini ada waktu 2 menit kita break minum dulu sebelum kita lanjut. Nah itu juga nggak dipermasalahkan karena kita di lapangan kan. Kalau di dalam ruangan oke nggak terlalu masalah karena kita di lapangan jadinya itu bisa kita masukkan di dalam video. Tapi tetap dalam rangkaian satu rangkaian pembelajaran gitu. Itu sama macam kalau ice breaking kan juga di dalam pembelajaran kan. Nah ini kita di dalam pembelajaran berarti ada istirahat jedanya minum karena kelelahan itu nggak masalah bisa dimaklumi ya. Mungkin Kak Sri mau bercerita atau Kak Sri suaranya Kak Arif mungkin atau gimana Kak Arif? Kak Arif Muhammad Arif. Ada Kak Muhammad Arif? Atau Kak Sri mau bersuara sedikit atau gimana? Kak Sunardi, mic-nya sudah bagus Kak. Ini Kak Arif dulu. Saya mau dengar cerita Kak Arif ini di SMP 2 kayak mana.
Kak Arif, silakan Kak Arif, open mic. Gimana Kak Arif, suara masih muncul? Belum Kak Arif, belum kedengaran suaranya Kak Arif. Belum Kak Arif, di mana terkendala? Kak Arif, mana Kak Arif nih? Gak kedengaran nih. Gimana salahnya nih Kak Arif? Atau Kak Nardi saya lihat videonya sudah masuk permainan Kak Nardi. Mungkin ada yang mau kita ceritakan Kak Nardi? Munculkan orangnya dulu, baru bisa mungkin terdengar suaranya. Mikrofon macet. Kak Nardi, mikrofon macet. Kak Nardi boleh. Ini Kak Nardi saya baru lihat sekilas videonya Kak Nardi sudah memasuki pertandingan ya Kak Nardi ya. Udah permainan lah, udah memasuki permainan. Kak Nardi mungkin bisa dicerita, mungkin ada perbandingan dari video pertama, kemudian dengan video kedua, mungkin ada perbandingannya seperti apa, atau hal-hal baru seperti apa. Boleh Kak Nardi diceritakan? Oke, baik, terima kasih. Suara Kak Nardi agak besar sedikit, dikasih besar. Udah full, dengar? Tes. Oke, Kak Nardi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Kak Zakir dan rekan-rekan kakak yang lain. Barangkali saya hanya bercerita sedikit terkait dengan kendala ya dalam pembuatan video. Secara Kak Arif matikan dulu. Kak Arif matikan dulu. Udah suara Kak Arif. Ya, oke. Silakan Kak Nardi, nanti giliran Kak Arif ya, habis Kak Nardi ya. Secara umum video yang kedua itu merupakan lanjutan dari video sebelumnya barangkali Kak Zakir ya. Jadi yang pertama itu apa namanya, materinya sama, permainan bola softball ya. Kalau video pertama itu masih tahap langkah-langkah teknik dasarnya awalnya. Kemudian yang kedua kemarin itu sudah tindak lanjut kepada fase tingkat permainan ya, sampai penskoran, hitungan skornya. Jadi dalam hal apa namanya, proses pembelajarannya saya kira tidak terlalu ada kendala. Namun yang saya rasakan sendiri dan lihat hasilnya barangkali terhadap proses pengambilan video ya, karena ya waktu kala pertama videonya itu berjalan atau kameranya berjalan sehingga lumayan dekat dan bisa terdengar suara saya tanpa alat bantu yang lain.
Nah, kemudian yang kemarin yang kedua, karena memang sesuai dengan pembahasan kita dan pengarahan kita bersama, videonya ditempatkan di salah satu sudut yang bisa angle pengambilan kameranya itu tertangkap semua, jadi agak kejauhan menurut yang saya tonton sendiri, sehingga suaranya ada kalanya terdengar kecil dan kurang jelas. Ada juga yang terdengar lumayan di saat memang harus kita tinggikan volumenya. Jadi menurut yang saya nilai sendiri, ada kekurangannya barangkali di dalam pensuaraannya. Mungkin Kak Zakir sudah melihat sekilas terhadap yang lain-lainnya, bagaimana anaknya, bagaimana proses dan waktu yang lainnya, itu saya rasa tidak ada kendala yang berarti, dan memang secara hari-harinya demikian. Jadi hanya proses untuk pengambilan videonya yang sangat saya kira itu masih sangat amatir. Jadi demikian Kak Zakir sebagai hal-hal yang yang terasa jadi kesulitan atau hambatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sunardi sudah berbagi cerita sedikit tentang bagaimana hambatan atau proses yang terjadi dalam video. Kebetulan juga saya sudah menonton, Pak Nardi hampir siap saya nonton tadi. Saya rasa nggak terlalu masalah karena ya pengambilan videonya sudah oke gitu, sudah pas kameranya diletak, memang nggak masalah diletak, kita juga bisa memahami. Kemudian secara keseluruhan permainannya juga nampak, saya tengok di video ya. Artinya kita ketika menonton itu tahu nih anak-anak sedang main apa gitu. Jadi bagus, juga nggak masalah lagi, itu sudah bisa videonya. Kita bukan profesional video, jadi kita bisa memaklumi karena kalau udah ahli itu lain ceritanya. Tapi ini dari segi sudut yang diambil udah dapat. Karena dia ambil dari sudut ini, jadi permainan anak-anak dari depan itu nampak. Pemukulnya nampak, yang lemparnya. Masalah misalnya Kak Nardi nggak terlalu nampak, itu nggak masalah lagi Kak Nardi ya. Bukan kita harus nampak semua di lapangan, enggak. Karena kita sudah berikan instruksi kepada mereka, mereka sudah memahami, tinggal mereka bermain. Kita boleh memantau di mana aja. Nah, kemudian di video mereka bermain juga nampak bahwa permainan apa yang mereka mainkan. Kemudian ketika mengevaluasi feedback itu malah bagus nampak videonya karena saya tengok. Artinya anak-anak nampak, kita juga nampak dan jelas gitu. Kita feedback evaluasi ya, kita evaluasinya apa? Jelas di dalam pengambilan video tersebut. Nah, Kak Nardi, pertanyaan saya ini di dalam pengambilan video tersebut, seberapa semangat anak-anak ketika ambil video kedua itu, karena itu kelas yang sama atau udah berbeda kan Nabi? Masih kelas sama kemarin ya? Kebetulan karena berbeda hari, dan kami di SMK itu sistem jadwal pelajarannya sistem blok. Ini lain kelas, minggu kedepannya lain lagi. Nah, tapi tetap di tingkat yang sama, kelas 2. 11. Kelas 11 matinya sudah saya khususkan kepada softball. Sedangkan di kelas 10 atau kelas 1 masih saya jalankan yang di bawah softball, bola kasti. Karena tingkat pemahamannya berbeda antara bola kasti dan softball. Nah, jadi karena waktu yang pertama itu di Mongol dan video yang pertama softball, ya saya lanjutkan softball juga walaupun dengan kelas yang berbeda. Kebetulan ketemunya kelas itu.
Kak Nardi, ketika pembuatan video tersebut, apakah siswanya masih terasa kaku atau mereka sudah lebih leluasa dari pertama, Kak Nardi? Saya kira sudah lumayan meningkat, ya, baik dari segi pemahaman maupun pelaksanaannya. Ya. Itu terhadap kelas yang berlaku itu yang kami videokan. Namun terlihat di beberapa posisi waktu atau di dalam rangkaian video itu ada yang lewat, siswa kelas yang lain barangkali, ya, ada suara-suara karena memang lapangannya dekat dengan kelas kelas belajar yang lain, itu. Jadi kalau dalam hal pelaksanaan di tempat kami barangkali apapun kelas yang kita ambil sampelnya, karena memang sekolahnya juga indikator sekolahnya sekolah IT, ya. Saya kira hal-hal pembuatan video itu agak lumayan sudah lazim di SMK 1. Seperti itu Kak. Oke, Kak Nardi. Kak Nardi, saya baru ingat besok berarti Kak Nardi kalau ada pembuatan video pembelajaran yang bisa itu Kak Nardi manfaatkan siswa-siswa yang bagian IT itu Kak Nardi. Kan ada yang sering buat dokumenter kan di SMK 1 kan? Iya. Ke depan-depannya kalau misalnya ada keperluan penting atau apa dalam sebuah video, bisa itu dimanfaatkan merekaman. Rencana awalnya demikian Kak Zakir. Oh. Pas kebetulan jadwal saya juga beradu dengan persiapan pembuatan video guru-guru PPG yang lain. Kemarin itu dan sekarang masih ramai yang sudah tim ketiganya. Oh. Jadi anak-anak yang sudah terampil di bidangnya itu, ya, termasuk kelas ini, kelas yang kelas ini juga kelas 3P ya. Mereka yang terampil itu sudah di booking. Saya diminta juga kan pengertian. Iya. Kita sedikit mundur. Oke. Anggapan kita kan lebih penting. Iya, betul. Oke, berarti untuk ke depan kalau udah perlu udah nggak terkendala lagi Kak Nardi. Itu sudah ada tim-tim ahlinya bisa dimanfaatkan. Kalau untuk ini nggak masalah. Maksud saya kalau ada ke depannya kan udah aman berarti bisa dimanfaatkan aset yang ada di sekolah. Itu bagian dari aset kita. Ya. Oke, terima kasih Kak Nardi. Alhamdulillah juga videonya lancar untuk yang kedua ini. Sekarang saya mau Kak Arif. Mau berbagi cerita Kak Arif? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang pada saat pembuatan video ada beberapa hambatan, hambatan kecil di lapangan ketika membuat video. Di antaranya perangkat nih Kak, HP kecil RAM-nya, jadi makanya nggak muat waktu saya buat rekaman, jadi ada yang putus beberapa. Jadi ya terpaksa saya edit sedikit untuk sambung beberapa video. Terus juga waktu, jadi waktu saya buat video kejar-kejaran dengan jam istirahat. Takutnya video belum selesai, anak-anak sudah istirahat kelas lain, jadi agak ribut, makanya saya larikan ke kelas supaya untuk menghindar keributan. Itu salah satu hambatan yang saya hadapi pada saat membuat video. Terus saking buru-burunya itu sampai waktu penampilan video pembelajaran speakernya ketinggalan Kak. Jadi nggak sempat lagi saya, terakhir udahlah saya lanjut terus. Mungkin saya edit sedikit lah untuk supaya pada saat pemutaran ada materi dalam bentuk video itu keluar suara. Jadi itu hambatan-hambatan yang saya hadapi pada saat membuat video. Kalau hal menarik ya mungkin dari peserta didik lebih semangat, lebih aktif
karena saya sebelumnya juga sempat briefing saya sampaikan bahwasanya video kita ini bakal dinilai di pusat di Jakarta. Jadi kalau memang video kita bagus, nanti masuk dulu ke provinsi. Kalau lulus di provinsi, maka kita akan masuk ke Jakarta. Jadi anak-anak lebih aktif, lebih serius gitu. Jadi ada trik-trik yang membuat mereka itu walaupun karena begini, kadang-kadang anak-anak ketika kita sampaikan ini kita buat video ya, jadi mereka menganggap ini kan bukan belajar. Karena pengalaman waktu buat video pertama dulu seperti itu, jadi mereka ya asal-asalan juga sedikit kan. Tapi kali ini saya buat trik, video kita ini dilombakan, saya bilang. Kita buat kebetulan kalian terpilih ini, kita terpilih ini. Jadi ini diseleksi provinsi habis itu ke Jakarta. Jadi makanya anak-anak ketika itu ya lumayan lah belajarnya. Jadi ya itu mungkin saja Kak dari saya. Oke, terima kasih Kak Arif. Itu juga bagian dari trik kita, Kak Arif. Itu Kak Nadi bilang cocok lagi itu. Cocok lagi ya? Apa namanya? Cakol lagi. Ya itu bagian dari trik bagian dari trik kita juga. Nggak masalah juga anak-anak di ini sekali kan, karena kita juga tahu anak-anak kita itu seperti apa di sekolah. Jadi juga nggak terlalu ini kali. Besok kalau ditanya on process kan kita bilang. Oke Kak Arif, berarti selanjutnya ini dari Kak Arif tadi juga sudah memaparkan bagaimana hambatan-hambatan yang terjadi. Ya kita di sekolah memang harus atur Kak Nadia, karena saya ada beberapa kali di sini guru PPG juga sudah saya kasih tahu, jangan ambil jam yang pas mau istirahat. Ternyata mereka nggak dengar. Yang sayangnya video mau habis Kak Arif. Orang ke kantin semua, ribut, Masya Allah, harus rusak videonya. Jadi saya kemarin ada 2 orang di sini PPG, udah saya bilang, pertama mereka nggak dengar, mereka pikir nggak apa-apa. Saya bilang nanti akan berurusan, karena anak-anak ketika mau istirahat nggak mau dengar apa-apa dia itu, depan kita pun lewat dia. Nah, ternyata diantisipasinya adalah mereka coba ambil video setelah jam istirahat, Kak Arif. Jadi ambil video setelah jam istirahat. Kalau kita kan nggak mungkin olahraga, Kak Arif ya. Dan setelah istirahat biasanya nggak ada lagi kan, udah selesai kita biasanya. Kita berarti bisa mengantisipasi ke depannya di jam pertama atau apa yang masih segar-segar belum ada ke kantin. Itu juga perlu kita antisipasi selalu. Jadi di dalam perencanaan pembuatan video kemungkinan itu harus ada, ya, tarik untuk semuanya. Kemungkinan terjadi itu harus sudah tertulis. Ini jika terjadinya ini berarti kita harus siapa gitu. Jadi kemungkinan itu juga harus dipikir, karena kan ini kan kita udah buat video 2 kali, kita nggak tahu ke depan nih Kak Arif. Gara-gara buat video ini tiba-tiba ada lomba video mengajar, udah semangat kita kan. Oh ini ada lomba video ngajar, ikut saya. Nah kan kita nggak tahu ini ke depan. Jadi lebih mudah ke depannya kalau misalnya ada lomba atau apa, kita udah pernah mencoba gitu. Jadi antisipasi itu bisa diinikan. Apalagi misalnya SMK itu hampir selalu itu ada dokumenter lah atau apa yang selalu diikut lomba, dan anak-anaknya sudah ahli, dan kemudian alat-alatnya pun kalau di SMK itu biasanya sudah profesional lah, mereka bisa menggunakan alat-alat itu untuk lomba. Itu udah lain ceritanya, tapi minimal ke kita ini, siapa tahu ini ada suatu hari ini lomba video mengajar guru PJOK Kota Lok Sumawe. Nah kan kita nggak tahu ini ke depan ini. Minimal yang sudah pernah buat video udah, oh ini kita udah tahu gitu. Jadi antisipasi itu harus selalu ada catatannya, Kak Arif. Tetap ada catatan. Ini jika terjadinya seperti apa tetap harus di dalam catatan kita, ya. Terima kasih Kak Arif, luar biasa ini ya. Tapi saya belum menonton video Kak Arif, belum sempat saya buka. Ini coba saya cek, apakah linknya ada disematkan Kak Arif? Ada, saya sematkan link di LMS-nya.
di modulnya tidak ada link Kak Arif. Di mana Kak Arif taruh linknya ini? Itulah kemarin kan saya unggah link, terus ya unggah modul. Jadi yang terbaca modul kayaknya di situ ya, Kak. Oh ya, ini terbaca modul Kan karena dua dokumen. karena yang diunggah pertama itu tidak terhapus dia kalau diunggah kedua. Ini biar nggak terbaca telat Kak Arif, nanti Kak Arif masuk di komentar. Oh ya. Kak Arif masuk di komentar, Kak Arif tinggal tulis di komentar linknya, paste ke situ. Ya, karena ini kalau Kak Arif nanti linknya diganti lagi di ini, Kak Arif terbaca telat upload di sini. Jadi biar nggak terbaca telat upload lagi, ini di komentarnya itu kan di bawah upload itu ada komentar, boleh langsung nanti linknya di komentar itu, Kak Arif ya. Jika. Tinggal langsung taruh link di situ nanti. Mungkin satu lagi mungkin Kak Zeti, Kak apa? Kak Sri, ada yang mau diceritakan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya coba paksakan suara, Kak. Dan ini juga sedang suasana pose. Kalau dari saya, kesulitannya yang pertama, satu saat pembuatan video itu yang fatal di saya dalam keadaan sakit. Saya sedang demam kemarin itu yang pertama. Batuknya parah, ini juga kalau banyak ngomong nanti takut batuk lagi, tapi mudah-mudahan enggak. Karena udah minum obat. Jadi itu satu yang pertama, saya dalam keadaan sakit. Terus yang kedua, saya sudah buat video 2 kali, Kak. Pembuatan video yang pertama itu alhamdulillah karena anak sendiri yang biasa saya ngajar. Jadi videonya dari awal sampai terakhir sebenarnya prosesnya sudah pas sesuai dengan tahapan yang ada di modul. Sampai terakhirnya juga ada ucap salam untuk terakhir ada itu karena anak sendiri sudah terbiasa, dan waktu itu sebenarnya saya sudah demam, cuma suara saya belum hilang, masih bisa untuk saya polkan, jadi aman. Alhamdulillah sebenarnya sempurna, Kak. Yang video pertama sempurna kalau menurut saya karena sesuai urutan, ada semua anak-anaknya dengar karena sempat saya briefing karena sudah biasa mengajar kelas mereka. Tapi satu, Kak, fatal juga kendalanya karena videonya 1 jam, jadi memori HP saya ternyata penuh. Sampai selesai ngajar saya nggak sadar kalau itu nggak terekam lagi. Nah itu dia kendalanya. Dukanya itu Kak ya, duka kita itu ya. Dukanya padahal sudah pas sepas-pasnya mengajar dan videonya cantik, jernih karena masih pagi-pagi, jernih. Suasananya pas dengan PJOK, nggak terik. Itu dia, Kak. Dan setelah itu yang selanjutnya, yang ketiga, video yang selanjutnya itu jujur, itu ada sebagian yang anak saya ngajar karena ada nomor teleponnya, saya minta bawa baju, malamnya sudah saya minta tolong bawakan baju yang saya tahu nomornya, ada beberapa orang, tapi yang lainnya kebetulan saya nggak ngajar, dan hari itu suara saya memang habis, pas sudah habis, jadi saya nggak bisa terlalu briefing. Ya sudah apa adanya, minta tolong kelas lain yang ada baju kelas tinggi. Itu jujur kelas Pak Jul, saya minta aja Pak Jul ngajar untuk saya. Senang kali Pak Jul itu diambil jamnya.
membantu lah, beliau membantu, sama-sama senang kan, saling membantu, nggak masalah. Kebetulan kelas beliau, jadi ya itulah kendalanya Kak. Jadi anak-anak karena yang terlalu kelas tinggi pun susah juga, sama juga seperti anak kelas rendah dia ternyata. Ada yang haus karena biasanya anak-anak pertengahan main minum. Jadi mereka haus tiba-tiba melarikan diri tanpa permisi. Jadi ya walaupun begitu saya nggak marah, tapi ada yang sempat saya dekatin, kalau apa bilang aja nak izin, seperti itu nggak apa-apa, saya bilang izin. Setelah itu cuman usahakan karena kita ini ya harus tahan gitu kan, saya bilang. Yang sebenarnya begini mengajar sama dengan kayak guru-guru yang lain gitu, saya ingatkan. Oh ya, ada yang mengerti begitu. Setelah itu di kelas yang saya mengajar, aduh udah mau habis suara ini. Di kelas yang saya mengajar, anaknya juga sebenarnya ada yang sakit gitu, ada yang sakit. Tapi karena sama-sama tahu ibunya juga sakit, dia tanggung jawab berusaha sampai selesai, dia nggak mengeluh, itu yang saya salut juga. Di situ apa namanya, yang hal menariknya. Kalau hal menariknya di situ, anak yang saya ngajar sendiri sebenarnya banyak yang sakit, tapi mereka bertahan. Gitu Pak. Habis itu apa lagi ya, dan alhamdulillah di video kedua dipinjamin HP teman, dapat pinjaman HP teman, alhamdulillah videonya lancar, tapi ya itu banyak kendalanya karena suara saya habis, nggak sempat briefing. Briefing hanya yang anak-anak tahu aja, itu minta tolong turun anak lain begitu Kak. Itulah kendala-kendalanya. Habis itu satu lagi, hari itu memang sedang ada tamu. Maka rekan saya juga Kak Jul memang sedang menerima tamu, beliaunya. Urusan tamu, sedang ada tamu. Terus kami ada pergantian jam karena ada yang mengajar pagi, ada yang mengajar sore. Jadi terkadang anaknya ada yang cepat diantar, begitu, ada yang sudah ditaruh. Jadi ya kondisinya seperti itu Kak, apalagi anak-anak kecil. Dan di SD kalau menurut saya juga sama seperti pendapat dengan Kak Zeti dan Kak Jul. Kami itu susah kalau untuk sistem dari murid ke murid. Yang bisa itu komando. Seperti itu Kak, harus dikomando kalau anak SD. Karena memang anak SD itu memang dari kita biasanya kan, kalau di rumah juga sebagai orang tua, kalau masih sistem SD, masih tingkat SD, memang harus orang tuanya penuh menghandle seperti itu kan Kak. Ya, jadi mengajarnya juga begitu, susah kalau untuk dari murid ke murid, tetapi harus sistem komando, sama seperti sistem di rumah, seperti itu Kakak. Apalagi ya itu Kak, kesulitan dan hambatannya dari saya, pembuatan video saya. Terima kasih Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau buat video jauh-jauh hari, jangan bagiannya diambil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kejar kebut sehari Kak Jul ya. Oke, tidak masalah Kak Jeti, saya juga tengok video Kak Jeti walaupun belum sepenuh, masih saya review. Kak Uti Kakak, Kak Uti bukan Jeti. Oh ya Kak Uti, ada dua perempuan ini. Juniornya yang Kak Zeti seniornya. Kak Uti nggak masalah tuh. Jadi videonya juga saya lihat sekilas, anak-anaknya juga masih semangat gitu, walaupun kelas Pak Jul ya, masih mau bekerja sama, mau bersahabat gitu. Iya, karena itu nggak diiming-iming jajan ke kantin kan? Enggak, sedikit pun enggak. Cuma kan setelah selesai pembelajaran baru saya sampaikan, boleh nanti setelah ini kan kita pose, saya bilang begitu. Ya. Tapi untuk kedepannya berarti setelah saya dengar tadi Kakak telah sampaikan ke kakak-kakak yang lain, kalau untuk pembuatan video karena anak-anak lelah di lapangan, berarti memang boleh ya Kak ya, diizinkan untuk minum sebentar, jangan ke kantin begitu Kak ya? Iya, nggak masalah dia Kak, karena di dalam proses pembelajaran itu
kalau 90 menit anak-anak tanpa stop, kita aja nggak sanggup, apalagi anak-anak gitu, apalagi di lapangan. Iya, Jadi kita bisa ambil jeda, artinya ambil waktu jeda antara pembelajaran ini ke selanjutnya, atau di stop di mana gitu. Nah, nggak masalah, dia boleh diatur karena 2 jam itu lumayan lama kalau sama anak-anak. Jadi boleh diatur jedanya, misalnya dari gerakan apa, kan mau lanjut ke gerakan mana nih? Nah, bisa itu. Oke, anak-anak kita kumpul dulu, sebentar lagi kita lanjut ke gerakan selanjutnya. Ini karena kita sudah lelah, boleh saya kasih waktu 2 menit untuk minum gitu. Dengan syarat minumnya jangan ke kantin. Iya, jangan ke kantin. Dengan syarat minumnya jangan ke kantin. Minumnya itu sudah di briefing dari awal, bawa taruh di mana gitu, di satu sudut gitu. Minumnya semua. Botol kan sekarang sekolah kan bawa botol masing-masing kan, udah mulai digerakkan untuk tidak ada lagi sampah-sampah plastik atau apa. Itu boleh taruh terus nanti. Nah, di antara jeda itu nanti kita ini kan istirahatnya. Nah, jadi karena Kak, karena yang sebenarnya begitu hari-hari kan memang anak-anak kami sudah terbiasa bawa tumbler seperti itu Kak, kan apalagi di sekolah kami memang sekolah sehat. Cuma karena hari-hari di setiap jeda pelajaran boleh saya izinkan minum sebentar, tapi tidak ke kantin. Sebenarnya seperti itu, cuman karena lagi buat video saya takutnya nggak boleh. Jadi saya nanti nak ya sabar ya gitu-gitu. Jadi pada saat itu satu lagi, selain gurunya yang sudah habis suara, anak-anaknya juga banyak yang sakit, banyak yang lemas karena biasanya minum, nggak boleh minum, jadi mereka udah hampir keok. Jujur seperti itu. Itu saya juga lupa menyampaikan dan tidak ada yang bertanya gitu, jadi nggak keingat gitu. Nah, karena saya sendiri pun juga kayak gitu, kalau lagi ngajar atau apa tetap saya break gitu 1 menit atau 2 menit untuk minum gitu, karena energinya kan keluar, apalagi materi kita ada lari-larinya, ada lari bolak-balik, otomatis kan energinya habis. Nah, kalau ke depan nggak masalah, itu break minum sama seperti kita buat ice breaking. Nah, tetapi tetap kalau ice breaking kan kita masih misalnya masih di lapangan kan, kita masih di lapangan. Break juga seperti itu, break tetap di dalam video kita, di dalam lapangan yang sedang kita ajarkan gitu. Jadi bukan break hilang video kita, nampak di kamera nggak masalah, nampak terus. Kenapa? Itu bagian dari urutan pembelajaran kita, bukan terpisah dari pelajaran, tidak. Nah, jadi besok-besok bisa diatur sebaik mungkin. Kalau memang 90 menit, kalau di SMA malah yang lama Kak Aziz ya, 40 menit, 45 menit SMA ya, 1 jam. Nah, kalau SMA untuk 45 Kak. Nah, 45 menit. SMA SMK 45 menit, 1,5 jam anak-anak nggak berhenti Kak Aziz. Memang haus. Tapi bisa dia, nggak masalah sebenarnya. Bisa, itu bisa kita buatkan di dalam kegiatan kita, misalnya break 2 menit tetap di dalam situasi kita masih berkumpul, itu tidak jadi masalah ke depannya Kak, kalau ada apa. Iya, terima kasih. Satu lagi Kak, kalau Kakak lihat video saya waktu pertama pembukaan, cobalah perhatikan suara saya. Itu pasti hilang-hilang nggak? Itu udah saya pol-polkan. Itu saya pikir. Ketahuan nggak? Itu saya pikir hilang dari mic gitu, maksudnya nggak kedengeran. Memang cobalah, ini suara saya sudah saya polkan sama seperti kemarin, hilang-hilang nggak? Memang saya yang lagi nggak ada suara. Oke, nggak masalah, nggak masalah. Itu Pak Amin ketawa itu. Oke, tidak masalah, Kaki, udah luar biasa. Maksudnya kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, itulah yang terbaik ya. Terakhir, Kak Jufri. Terakhir saya panggil Kak Jufri. Kak Jufri ada musik. Enggak, masih ada kegiatan anak-anak nih Kak Jekir. Oh jangan, tutup Kak Jufri. Nanti saya di banned nanti ketika kita upload, rupanya YouTube itu menolak, ketika khusus yang LMS ini YouTube itu menolak
ketika ada suara lain gitu, ada musik lain itu kan kedengaran suara musik tadi, nanti masuk hak cipta. Aneh juga ini. Kak, maaf Kak, kalau saya ini sedang pose nggak apa-apa kan Kak? Suara ini rame karena pose. Itu nggak masalah Kak. Iya. Itu yang saya maksud tadi. Baik. Ketika ada suara musik gitu. Iya, ketika ada suara musik ternyata ketika diupload itu tetap terbaca copyright punya orang nanti. Oke, terima kasih, luar biasa. Kita sudah saling bercerita Kak, bagaimana hambatan-hambatan yang kita miliki di dalam pembuatan ini, luar biasa ya. Jadi punya kisah masing-masing gitu, punya teknik masing-masing, punya uniknya masing-masing gitu. Jadi yang SMA juga punya uniknya sendiri, yang SMP juga, SD ada. Ini kebetulan kita pas Kak, ini kita ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang SD. Jadi ada perbandingan gitu. Nah mungkin yang di tempat lain ada yang kena SMP semua. Jadi nggak tahu nih bayangan SD kayak mana. Nah, termasuk saya misalnya kan nggak tahu nih perkembangan di SD itu seperti apa. Karena saya ngajar SD dulu cuma setahun, itu pun di Kalimantan. Yang ngajarnya ya suka-suka saya karena dalam hutan di sana. Nah, jadi kita bisa lihat perbandingan SD, SMP, SMA gitu. Nah, jadi harapannya Kak, di dalam setelah kita pembuatan video ini, harapannya minimal ke depan ketika di antara kita, di antara kakak-kakak yang akan melakukan satu pembuatan video pembelajaran, itu minimal tidak canggung lagi. Minimal kita tidak susah, enggak susah lagi. Jadi minimal kakak ini bisa merealisasikan apa yang akan kita lakukan di dalam sebuah pembelajaran. Nah, apakah itu nanti ke depannya mungkin ini misalnya ini kan SEM nggak sempat kita buat. Nanti di dalam pembelajaran selanjutnya, kalau kakak mau praktek SEM, boleh kakak. Coba ke depan kalau misalnya mau, boleh itu SEM dipraktekkan dalam bentuk kecil, terutama yang SD. Kan SD, kalau SMA saya rasa ada hampir-hampir sudah mengerti mereka itu. Yang SD boleh tuh diajarin pembelajaran yang berbentuk di dalam pertandingan, nanti diatur siapa. Yang kecil-kecil aja, pertandingan sederhana aja. Jadi nanti ada yang berperan jadi siapa gitu, atau berperan jadi guru. Nah, boleh untuk anak-anak SD diajarin bagaimana, karena terkait testimoni kebetulan belum sempat saya dengar nih Kak. Tapi dari sekelas video kayaknya anak-anak sudah berbicara ya. Nanti saya coba dengar Kak Nardi ya. Ini semua membuat testimoni kan? Saya soalnya belum sempat menonton habis karena baru-baru saya upload, jadi nggak sempat dinonton secara full. Masih saya sekilas. Kalau testimoni nanti coba saya tengok. Intinya dari testimoni itu anak-anak menanggapi atau memberi apresiasi, anak-anak memberi semacam kebahagiaan atau apa, itu juga sudah termasuk dalam testimoni pembelajaran. Jadi anak-anak bisa menceritakan sedikit apa yang sudah dia pelajari di hari tersebut. Nah, mungkin begitu Kakak, kira-kira ada waktu kita 15 menit lagi. Nah, kira-kira ada yang mau kita diskusikan atau apa? Ini sementara kita akan lanjut ke hampir selesai Kak. Nggak terasa ini kalau kita lihat di jadwal. Kalau kita lihat jadwal, kita sudah tanggal 7 nanti, kita sudah, nah tanggal 7 malah ada 3 jam ini, sudah masuk ke modul 3. Jadi di tanggal 7 itu ketika kita masuk di modul 3, itu sudah pembahasannya tentang komunitas belajar. Ya. Sekilas Kakak boleh dilihat-lihat bagaimana komunitas belajar di sekolah Kakak. Kemudian nanti di modul 3 itu Kakak mulai hari ini
itu sudah bisa dibuka. Itu ada elaborasi isi komunitas belajar, itu ada yang perlu dijawab, perlu ditanggapi seperti biasa. Kemudian ada di situ tentang rancangan program komunitas, artinya lebih ke komunitas belajar sekolah. Nah, kakak, saya rasa semua sekolah sekarang punya komunitas, Kak, ya? Atau ada yang belum tahu kalau di sekolahnya ada komunitas belajar? Agak-agak. Biasa kalau ada guru penggerak, malah itu komunitas itu biasa hidup. Mereka buat seminar. 2 ada, Kak. Nah, udah bisa lihat-lihat tentang komunitas itu karena nanti di pembelajaran kita 3 jam itu, Kak, untuk tanggal 7 lama saya lihat komunitas itu. Jadi akan lebih membahas tentang komunitas belajar di sekolah. Kemudian kita juga kadang-kadang punya komunitas kita sendiri atau KKG, MGMP, walaupun nggak terlalu aktif, tapi minimal kita tahu ya Kak ya. Itu modul 3. Jadi modul 3 itu sudah mulai selesai ini sudah bisa dikerjakan ya Kak, dibuka, lihat apa yang perlu dikerjakan, apa yang perlu diisi. Saya dudetnya tidak lewat ya Kak. Kak Jakit. Iya, siapa Kak Arif? Ya. Kalau enggak, ini kan mengenai komunitas belajar di sekolah itu harus sesama mapel sendiri atau tidak? Bisa enggak ya? Tidak. Komunitas belajar yang ada di sekolah gitu ya. Komunitas belajar yang ada di sekolah kita, Kakak. Nah, minimal dan sampai guru olahraga itu nggak tahu bahwa di sekolahnya ada komunitas itu. Jadi nanti lebih ke pembahasan komunitas belajar. Nah, kalau kita besok-besok mau buat komunitas sendiri olahraga juga nggak masalah. Di PMM sekarang kan bisa kita akses ya, bisa kita buat komunitas. Kak Nardi mau diskusi? Ayo Kak Nardi, ada gimana? Nah, terhadap modul 3 itu Pak Jakir, endingnya nanti terhadap komunitas belajar itu bagaimana ke depan? Ending ke mana ini? Apa namanya, terkait dengan lanjutan daripada tugas-tugas di modul 3 itu? Nanti komunitas belajar ini kita ada tugasnya, kita bekerja sama dengan komunitas belajar di project P5. Nanti ada pembahasan di modul 3 itu ada merancang pembelajaran berbasis project dengan komunitas belajar sekolah. Berarti nanti kalau misalkan kita sadur dari rangkaian proses kegiatan P5 di sekolah boleh? Boleh. Sejalur dengan P5. Nah, P5-nya kan ada kegiatan yang terkait dengan olahraga, ada olahraga tradisional. Ya, itu betul Kak Nardi. Dan yang lainnya barangkali. Betul. Jadi nanti bisa misalnya di sekolah kita kan ada yang ambil olahraga tradisional Kak Nardi ya. Nah, disitulah nanti kita penyampaian satu lagi dengan komunitas belajar kita. Artinya kita merancang pembelajaran P5 dengan komunitas belajar sekolah. Artinya kerjasama. Nanti akan ada kerjasama antara guru PJOK dengan komunitas belajar sekolah. Jadi artinya ibaratnya kita itu dituntut, guru PJOK ini nggak jalan sendiri gitu. Nah, jadi tetap ada perencanaannya dengan komunitas belajar. Nah, kita yang harus manage. Kita harus manage. Boleh ikut manage yang sudah Boleh. Yang sudah aja, Kak Nardi. Yang sudah ada itu tidak perlu diubah juga nggak masalah. Atau mau dirancang yang baru juga nggak masalah juga. Nah, nanti tinggal menyampaikan karena di situ nanti kita diminta kalau nggak salah saya dulu menyampaikan RTL ya, rencana tindak lanjut kalau nggak salah saya di ketiga itu rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut itu kita membuat video menyampaikan diskusi kita dengan komunitas. Nah, iya kalau nggak salah. Jadi videonya nggak ribet, Kak. Jadi videonya
tinggal di sudut aja, misalnya karena di sudut, di ruangan, terserah mau di mana. Ada beberapa guru nanti, artinya di dalam komunitas. Jadi ibaratnya macam kita diskusi Kak Arif, Kak Nardi. Ini kita punya program Project P5, itu rekam terus. Artinya kita bekerja sama dengan komunitas belajar. Tinggal kita taruh, rekam, masuk kawan-kawan ke dalam. Ini kita ada Project P5 kita, kebetulan di bidang olahraga, saya yang menangani kan bisa kayak gitu Kak Nardi ya. Karena pas kebetulan ada olahraga tradisional, kan kita terlibat gitu. Sebagai guru PJOK kita terlibat. Nah, ada olahraga tradisional, kita jelaskan aja apa yang harus kita lakukan. Walaupun sudah dilakukan. Nah, ini kan mau habis kan, sudah dilakukan kan. Jadi kita ambil untuk pembelajaran kita. Yaitu berarti artinya bekerja sama dengan komunitas belajar sekolah. Nanti kakak tinggal taruh video, ada guru beberapa orang, nggak mesti semua, minimal ada koordinator-koordinatornya dari komunitas belajar, siapa yang terlibat. Nah, dilibatkan aja guru-guru yang tidak ada mata pelajaran, jangan mengganggu pelajaran ibu-ibu tersebut atau bapak-bapak. Tinggal kakak menyampaikan apa yang ada di P5 tersebut. Nah, menyampaikan bahwa kita ada project P5 kebetulan bertemanya dengan olahraga tradisional. Nah, ini kita harus melangsungkannya seperti apa, perencanaannya seperti apa, siapa yang melakukannya, dan tindak akhirnya apa, apa yang ingin kita capai dari proyek tersebut. Nah, itu aja kalau RTL-nya. Sama berdiskusi. Nanti juga boleh tanya jawab di RTL tersebut. Misalnya ada guru kita, boleh kita tanya, gimana menurut Ibu nih kalau begini perencanaan kita? Nah, nanti mungkin bisa set juga kan, bisa set juga. Kadang ada ibu-ibu juga nggak berani ngomong gitu di depan kamera, nggak berani jawab. Bukan anak-anak aja, ibu-ibu juga saya tengok seperti itu. Macam saya juga harus setting ini, siapa yang jawab ini? Nanti, nah artinya di modul 3 itu lebih ke kerjasama antara komunitas belajar dengan guru PJOK dikhususkan. Artinya guru PJOK itu terlibat di dalam P5 sekolah, di dalam komunitas belajar. Nah, sedikit lagi Kak Jagir. Iya kan Nardi? Itu misal paketnya ada begitu di P5-nya. Kebetulan kalau di sekolah yang lain misalnya, atau ada sekolah yang tidak ada paket P5-nya kegiatan olahraga regional. Tidak ada kegiatan olahraganya misalnya, kegiatan lain. Apakah bisa juga atau memang harus dikhususkan kegiatan olahraganya? Berarti kalau memang belum ada, kakak buat aja satu. Seolah-olah ada kegiatan olahraganya, P5-nya. Kalau saya kemarin itu kan Kak Nardi, boleh diciptakan Kak Nardi, disangkut pautkan dengan P5. Nggak mesti ada. Gimana Kak Zeti? Kemarin kebetulan saya di komunitas belajar sebagai pemateri. Apakah itu bisa ini dimasukkan? Videonya sudah ada atau gimana? Ada sih video tapi nggak panjang karena kan saya kebetulan jadi pemateri untuk pemanfaatan word wall di dalam pembelajaran. Kalau ada 30 menit boleh Kak Zeti? Karena ini diminta nanti kalau nggak salah saya 30 menit. Oke, kalau ada 30 menit ya, karena kemarin pas kebetulan saya pemateri terakhir untuk di Kombel. Oh, pas sekali Kak Zeti kalau sudah ada. Nggak mesti punya P5 kan? Nggak mesti, yang penting kita menyampaikan tentang, misalnya gini, bukan nggak mesti P5 ya, maksudnya masuk Kak Nardi tadi, jika P5-nya tidak ada olahraga Kak Nardi tadi ya, pas P5-nya tidak ada olahraga. Itu kita boleh mensiasati buat aja seolah-olah P5-nya itu ada yang berkaitan dengan olahraga. Jadi kita menyampaikan ke komunitas bahwa ada kegiatan P5 kita tentang olahraga apa gitu, di setting aja. Kalau saya kemarin itu saya setting karena olahraganya senam sudah selesai, saya tidak sempat membuat video atau apa. Saya buat ini bentuk SEM hari itu saya buat Kak. Bentuk SEM bentuk pertandingan.
Jadi saya setting bentuk pertandingan, saya buat PowerPoint. Itu kakak buat PowerPoint nanti. Buat PowerPoint ditampilkan di layar. Nah, baru ibaratnya kita sudah mendesain P5, apa yang mau kita sampaikan. Jadi kita buat PowerPoint, tampilkan di layar, sampaikan ke peserta, ke kombolnya. Kita sampaikan, nggak mesti banyak slide, ada 8 slide atau apa, udah bisa itu. Karena intinya aja, kalau saya buat SEM, itu saya sampaikan tentang pertandingan sepak bola, apa tujuan saya. Tentang proyek ini apa tujuan saya. Nah, dengan tujuannya saya mengajarkan anak-anak untuk berpartisipasi di dalam sebuah kegiatan besar gitu. Jadi kita lanjutkan rancangannya seperti apa yang saya rencanakan, pertandingannya seperti apa, yang terlibat siapa aja, saya sampaikan aja. PowerPoint jalan, saya sampaikan ke audiens. Kalau senam kreasi boleh Kak Zakir, senam kreasi? Boleh, kali ini boleh. Boleh, tapi nampak kita. Anaknya cuma aja. Boleh. Apa kali ini? Enggak, punya kan di video enggak nampak kita, cuma anak-anaknya aja. Enggak boleh Kak Bibi, karena boleh. ini yang diminta kita bekerja sama dengan komunitas belajar, bukan menampilkan anak-anak. Kita bekerja sama dengan komunitas belajar tentang proyek P5 apa yang ingin kita rencanakan. Berarti harus buat ulang lah. Boleh, nanti boleh saya bagi itu video saya Kak dalam grup. Kebetulan saya membuat hari itu tentang SEM. Saya akan bagikan nanti Kak, boleh dilihat jadi contoh. Penyampaiannya ya, yang saya ingin bagi itu penyampaiannya. Nanti Kakak materi apa yang ingin disampaikan ke kelompoknya, nggak masalah, apa aja boleh gitu. Nampaknya senam kreasi biar mantap sedikit. Iya, nggak masalah. Sudah berpengalaman lah orang itu, sudah pernah kita coba. Boleh Kak. Karena nggak mesti ada prakteknya soalnya Kak. Yang diminta di sini kita bekerja sama dengan dengan sekolah untuk menyampaikan kegiatan apa yang ingin kita inikan. Kak Zakir, coba yang 30 menit videonya itu semacam presentasi kegiatan itu aja. Iya, presentasi kegiatan Kak, bukan kita setting iya. Pekerjaannya dalam bentuk aplikasi. Iya Kak, bukan kegiatan yang harus kita lakukan, tapi kita mengajak sekolah, mengajak audiens untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Tidak mesti ada itu. Yang divideokan 30 menit itu? Iya, yang divideokan. Itu aja? Iya, aktivitas saja Kak. Bukan aktivitas tradisionalnya Kak. Bukan kegiatan di lapangannya? Bukan kegiatan lapangannya, tapi kita merancang proyeknya. Audiennya ya? Proyeknya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, untuk bisa kita laksanakan sama-sama. Karena untuk pelaksanaannya nggak diminta. Berarti presentasi desain kegiatannya aja? Ya, desain kegiatannya seperti apa, Kak Nardi. Ya, Kak Sri, mau ini, Kak Aziz juga angkat tangan, Kak Sri dulu. Ya, baik, terima kasih Kak Fasil. Yang mau saya tanyakan tentang video P5, kalau di kami di SD 2 ini biasanya P5-nya gini Kak, ini biasanya ya, saya nggak tahu yang sebenarnya gimana. Kalau kami guru olahraga itu mengikuti wali kelas. Jadi P5 memang ada P5 olahraga 1 jam, tapi tidak boleh diisi dengan kegiatan olahraga gitu. Instruksi awalnya dari pimpinan kami. Jadi P5-nya misal contoh, karena saya memang biasa mengajar P5, membantu kan, tapi ngajar benar-benar. Karena dianggap masih muda mungkin atau apa nggak tahu lah, dari A sampai Z, mulai teori sampai praktek. Jadi contoh misalkan sekarang ke wali kelasnya itu P5-nya tentang kearifan lokal, misal mereka membuat makanan khas Aceh begitu. Jadi P5-nya seperti itu, makanan khas Aceh, bukan PJOK. Jadi gimana Kak sebenarnya P5 ini? Betul, itu sudah betul Kak Nardi, yang di sekolah Kakak udah betul itu, karena dia ada di modul, ya, ada di modul. Kan di modul itu ada olahraga juga ya, ada P5 tentang olahraga juga, tentang kesehatan. Budaya hidup sehat juga ada. Budaya hidup sehat itulah masuk ke olahraga.
Nah, seperti pertanyaan Kak Nardi tadi, ketika sekolah sedang tidak melaksanakan salah satunya itu budaya hidup sehat, kan ini ibaratnya dia kan berlanjut, Kak, tidak dilaksanakan. Nah, kakak rancang aja satu P5 tentang olahraga. Tidak mesti dilaksanakan, tetapi yang harus dilaksanakan adalah setelah itu dirancang, dipresentasi ke yang lain, ke beberapa guru, ibaratnya ke komunitas belajar atau guru-guru yang terlibat. Dipresentasi aja ke mereka bahwa akan ada kegiatan seperti ini, alurnya seperti ini, pelaksanaan seperti ini, bulan ini ke bulan ini. Itu aja, Kak, merancang proyek kerjasama dengan Kombel. Itu. Soal pelaksanaannya tidak masalah, nggak ada di lapangan. Karena rancangannya yang diminta, Kak. Artinya kita merancang proyek P5-nya. Oh ya, baik. Oke. Paham. Kak Terima Ajis. kasih Kak Fasil. Oke, makasih Kak Uti. Kak Ajis gimana Kak Ajis? Sedikit Kak, ini masalah waktunya Kak. Berapa lama kita buat video itu Kak? 30 menit Kak Ajis. 30 menit ya? Uh-uh. Oke, siap Kak, cuma itu aja Kak. Oke Kak, kemarin saya 30 menit, entah saya buat PowerPoint 8 slide aja Kak. Besok kita bincang sama teman-teman. Misalnya slide pertama apa, nanti kita seperti ini Kak Aziz. Jangan terlalu kaku, ibaratnya kita berdiskusi menyampaikan proyek kita dengan teman-teman. Oke Kak. Itu ada video saya kirim di grup Kak, mungkin boleh dilihat-lihat, nggak betul-betul kali juga, tapi bayangannya seperti itu, menyampaikan ke teman-teman. Nggak mesti same, jadi boleh yang lain juga nggak masalah. Boleh nanti dirancang PowerPoint-nya, yang penting ada PowerPoint-nya, kita tampilkan di Infocus, kemudian kita jelaskan ke teman-teman. Mungkin itu, Kak. Ada pertanyaan lagi ya, Kak? Kak Wali. Kak Wali, silakan. Iya, Kak. Mau tanya, Kak. Saya kan pernah kolaborasi dengan CGP kan. Hampir sama dengan yang tentang refleksi ini, Kak. Tapi cuma berdua, Kak. Nggak harus dipresentasikan di depan Kombel. Itu bisa nggak, Kak? Saya maunya sama wali kelas 5 aja kayak gitu. Beberapa orang, misal 1-2 orang. Tapi pakai laptop, Kak, nggak pakai ditampilkan di proyektor. Bisa nggak, Kak? Itu berapa orang, Kak Wali? Kak Wali sama siapa? Kalau CGP kemarin 1 orang. Tapi tugas CGP. Wali rencana pikir 1 orang aja bisa nggak, Kak? Jangan 1 orang Kak Wali. Kalau 1 orang nanti video, artinya kita nggak kerjasama dengan Kombel. Ibaratnya Kombel kita besar dia sedikit. Ada ketuanya. Minimal berapa orang, libat, Kak? Minimal kira-kira apa yang mau dibuat. Misalnya senam. Kira-kira senam itu butuh berapa orang untuk bisa teratasi. Mungkin di situ ada komunitas belajarnya, ada ketua panitianya yang Kakak Wali susun. Misalnya ketua panitia tugasnya apa gitu. Nah, minimal ada 6-7 orang lah atau 5 gitu, Kak Wali. Oh iya, baik Kak. Makasih Kak. Oke. Terima kasih Kak semua. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, biar kita akhiri, kita berjumpa nanti tanggal 7, Kak. Ada Kakak? Oke, kalau tidak ada Kakak boleh open kamera Kakak. Kita foto seperti biasa. Yang belum buka kamera, ayo. Kak Wali boleh buka kamera biar kita full ini. Oke, sudah. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya Kakak. Gaya baru. Apa sesekali literasi atau apa? Oke, 1. Jangan literasi. Oh, Kampanye ini. Oh ya. Oke, yuk salam olahraga. 1, 2. Sabar. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kakak semua. Sampai berjumpa tanggal 7. Kakak, itu modul 3 sudah bisa diakses dari malam ini.
Silakan dikerjakan Kak semua. Kemudian Kak Arif, jangan lupa walaupun linknya sudah dikirim ke grup, disematkan di komentar Kak Aziz. Oh Kak Arif. Udah Kak. Oke, yang belum Kak Zeti berarti silakan diproses biar dalam 1 hari ini bisa saya nonton, bisa saya kasih feedback untuk videonya. Terima kasih Kak semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.